Deskripsi alat kesehatan blood transfusion set yang pertama adalah dilihat dari pengertiannya, yaitu adalah alat yang digunakan untuk mengadministrasi darah dan produk sediaan yang berasal dari darah dari wadah ke sistem vaskular pasien melalui jarum atau kateter yang disisipkan pada vena, atau untuk menarik darah dari dalam tubuh. Nah, dari pengertian ini, kita bisa mengetahui tentang tujuan dari penggunaan alat blood transfusion set, yaitu adalah untuk mentransfusi darah. Alat dan bahan yang digunakan dalam transfusi darah. Alat yang digunakan ada 5, yaitu sepasang tarung tangan bersih, selang transfusion set dengan filter atau blood set, mesin blood warmer, stetoskop, dan sphygmomanometer. Dan bahan yang digunakan adalah blood unit dan cairan NaCl. Spesifikasi produk blood transfusion set dilihat dari parameter fisik, yaitu memiliki kemasan bebas dari kerusakan fisik dengan kontaminasi partikel tidak kurang dari 90, memiliki panjang tub yang sesuai dengan spesifikasi pabrik yaitu sekitar kurang lebih 5%, dengan hasil uji tekanan 1,0 kg force per cm kuadrat, yaitu tidak ada kebocoran udara dari semua sambungan. Uji vakum 560 mm Hg dengan hasil vakum dan tidak adanya kebocoran dalam kemasan. Untuk spesifikasi produk kimia ini terdiri dari pH yang spesifikasinya tidak lebih dari 15 dan uji foaming tidak lebih dari 3 menit. Untuk residu penguapan tidak lebih dari 1 mg dengan belangko dan penyerapan ultravioletnya tidak lebih dari 0,10 pada panjang gelombang 220 sampai 350 nanometer. Untuk spesifikasi biologi, sterilitasnya steril dan endotosin tidak lebih dari 0,5 endotosin units per mililiter. Blood transfusi set adalah alat yang digunakan untuk transfusi darah yang terdiri dari jarum, selang, roller controller, dan pot injeksi. Nah, sebagaimana fungsinya, alat ini digunakan untuk membantu pemberian transfusi darah untuk memenuhi volume sirkulasi darah, memperbaiki kadar hemoglobin dan protein serum. Tujuan dari BLOSI sendiri yang pertama meningkatkan volume sirkulasi darah setelah pembedahan trauma atau pendarahan. Yang kedua, meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada pasien yang mengalami anemia berat. Yang ketiga, memberikan komponen seluler yang terpilih sebagai terapi pengganti, misalkan faktor pembekuan plasma untuk membantu mengontrol pendarahan pada pasien yang mengalami hemofilia. Indikasi 1. Pasien dengan kehilangan darah dalam jumlah besar, operasi besar, pendarahan postpartum, kecelakaan, luka bakar hebat, penyakit kekurangan kadar Hb, atau penyakit kelainan darah. 2. Pasien dengan shock hemoragiki. Kita telah memasuki prosedur kerja blood transfusion set. Nah, saya akan menjelaskan prosedur kerjanya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan melalui video di samping. Nah, untuk yang pertama, yang harus kalian pahami, sebelum kalian memasuki ruangan, alangkah baiknya kalian memakai alat pelindung diri, contohnya seperti jas lab, handscoon atau sarung tangan, masker, dan alat pelindung diri lainnya. Nah, untuk yang kedua, ambil blood transfusion set, lalu buka dari kemasannya. Yang ketiga, pastikan blood transfusion set terdapat penyaringnya, dan harus ada penyaringnya. Nah, untuk yang keempat, pasang infus terlebih dahulu dan pastikan infus set transfusi terpasang pada larutan NaCl 0,9%. Yang keempat, identifikasi kantong darah dari pasien tepat dan mengukur tanda-tanda vital dasar. Yang kelima, klep infus set dan lepaskan dari cairan NaCl, lalu sambungkan dengan kantong darah. Yang keenam, menekan tabung tetesan hingga terisi setengah dan atur kecepatan tetesan darah. Ketujuh, jika transfusi darah sudah selesai, klaim selang infus dan ganti kembali dengan cairan NaCl 0,9%. Kedelapan, buang bahan habis pakai sesuai dengan tempatnya. Kesembilan, cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air mengalir. Kesepuluh, keringkan tangan menggunakan handuk bersih. 11. Lepaskan alat pelindung diri.